Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jauharia Al-Islam Inayatullah dari kelas AKS 1D. Nama-nama Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran yaitu bacaan. Maksudnya bacaan Al-Quran yang dibaca secara berulang-ulang. Yang kedua yaitu Alkitab. Alkitab yaitu buku. Maksudnya buku yang mengumpulkan mengumpulkan rangkaian ayat yang menjelaskan banyak petunjuk dan pedoman secara terperinci. Yang ketiga yaitu al-haq. Al-haq yaitu kebenaran. Maksudnya Al-Quran menyampaikan kebenaran yang disampaikan oleh Allah. Dan yang keempat yaitu al-wahyu atau al-wahyu yaitu wahyu. Maksudnya Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima Al-Kalam yaitu firman. Maksudnya Al-Quran berisikan firman Allah yang dibawakan oleh malaikat dan disampaikan yang dibawakan oleh malaikat dan diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan disampaikan kepada manusia. Yang keenam yaitu ar-ruh. Ar-ruh berarti ruh. Maksudnya Al-Quran berisikan ruh kebenaran dari Allah. Dan yang ketujuh at-tanzir. At-tanzir yaitu yang diturunkan. Maksudnya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Yang ke-8 yaitu al-basair. Al-basair yaitu yang menunjukkan. Maksudnya Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia mengenai kebenaran. Yang ke-9 yaitu Al-Furqan. Maksudnya pembeda, yang berarti Al-Quran telah menjabarkan secara jelas pembedaan antara mana yang hak dan mana yang batil. Yang ke-10 yaitu Al-Huda. Al-Huda yaitu perkataan. Maksudnya Al-Quran berisikan perkataan Allah kepada manusia, kepada hambanya. Dan yang ke-11 yaitu Adzik yaitu pengingat. Maksudnya Al-Quran sebagai pengingat manusia untuk bertauhid kepada Allah. Yang ke-12 Al-Huda. Al-Huda maksudnya petunjuk atau pedoman, yang berarti di sini yaitu Al-Quran sebagai petunjuk atau pedoman bagi manusia. Dan yang ke-13 Al-Hukm. Al-Hukm artinya yaitu hukum, yang berarti hukum. Maksudnya Al-Quran berisikan peraturan atau hukum yang harus ditaati oleh manusia atau hamba Allah. Dan yang ke-14 yaitu al-hikmah. Al-hikmah yaitu kebijaksanaan. Al-Quran memberikan kebijaksanaan berdasarkan ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ke-15 yaitu al-mau'idah. Al-mau'idah yaitu pelajaran atau nasihat. Maksudnya Al-Quran berisikan kisah-kisah orang terdahulu yang dapat dijadikan sebagai pelajaran atau nasihat pada manusia. Yang ke-16 yaitu al-wa'id. Al-wa'id yaitu ancaman. Maksudnya Al-Quran memberikan ancaman kepada orang-orang yang pendusta. Baru yang ke-17 asyifa. Asyifa yaitu obat atau penyembuh. Terdapat pada Quran surah Yunus ayat 57 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh
dan penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam hati, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang ke-18 yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman yaitu karunia, terdapat pada Quran surah An-Naml ayat 77 yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang ke-19 yaitu Al-Bayan, yaitu penerang, terdapat pada Quran surah Al-Imran ayat 138 yang artinya Al-Quran sebagai penerang, yang artinya Al-Quran sebagai penerang bagi manusia dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ke-20 yaitu Al-Karim, yaitu yang mulia, terdapat pada Quran surah Al-Waqiah ayat 77 yang artinya Al-Quran adalah benar-benar bacaan yang sangat mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.